Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeksi Story. Tahun 1948 adalah tahun di mana aku terbebas dari status seorang tahanan perang. Selama 6 tahun, perang yang dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia telah berpengaruh sedemikian besar bagi sejarah umat manusia. Ada begitu banyak korban, baik dari pihak musuh maupun dari pihak kami sendiri. Salah satunya adalah Erwin Rommel, temanku yang telah melakukan begitu banyak hal demi negerinya, namun harus kehilangan nyawanya 4 tahun lalu akibat konspirasi yang dilatar belakangi dari Führer sendiri. Sekalipun demikian, namanya akan dikenal sebagai rubah gurun yang pernah menerjang padang pasir di Afrika. Selain dia, Jerman juga memiliki tokoh lain seperti Karl Donitz, von Manstein, yang kelak juga akan melegenda. Namun, bagaimanakah dengan diriku? Aku adalah arsitek dari taktik Blitzkrieg. Blitz artinya petir, sedangkan Krieg artinya perang. Tepat sekali, namaku adalah Heinz Guderian, dan aku juga berada di Perang Dunia Kedua. Semua kisah ini dimulai di sebuah kota bernama Kulm, yang berjarak 500 km dari ibu kota kekaisaran, yaitu Berlin. Saat itu, Polandia tidak ada di dalam peta, karena wilayahnya terbagi kepada 3 negara, yakni Austria-Hungaria, Prusia, dan Rusia. Tanggal 17 Juni 1888, aku lahir sebagai seorang anak dari pasukan Jäger yang bernama Friedrich Guderian, yang kelak akan menjadi seorang kolonel di militer Kekaisaran Jerman. Saat aku masih muda, aku memperoleh kesempatan untuk belajar di sebuah sekolah militer unggulan, yang merupakan sekolah utama untuk kadet di kerajaan Prusia. Di sekolah itu, aku sangat tertarik mempelajari mengenai berbagai hal yang akan membuat Jerman memiliki banyak keunggulan dalam pertempurannya di masa depan. Hal ini tidak mengherankan, karena tahun 1912, kondisi politik global sedang panas-panasnya. Terlebih masalah yang terjadi di wilayah Balkan, sebuah wilayah yang diperebutkan oleh Kesultanan Ottoman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Rusia. Masalah pun memuncak ketika Bosnia akhirnya dianeksasi oleh Austria-Hungaria 4 tahun yang lalu. Hal ini tentu saja membuat
penguasa dunia dengan penguasaan teknologi yang sangat mengesankan. Dan mengapa Prancis? Karena mereka merupakan salah satu pemain utama di benua Eropa, yang juga menjadi rival utama bagi bangsa Jerman. Penguasaan bahasa asing merupakan jendela untuk mengakses beragam informasi penting secara langsung dari bahasa aslinya. Aku pun memanfaatkannya untuk mempelajari beragam dokumen militer, baik yang merupakan taktik perang maupun perkembangan terbaru di bidang militer. Kisah Heinz Guderian dalam mempelajari bahasa asing mengajarkan kita suatu hal penting dalam mempelajari sejarah, yaitu pemahaman akan bahasa asing menjadi penting bagi pemahaman dokumen sejarah. Membaca sejarah melalui bahasa aslinya membuat kita dapat lebih memahami maksud penulis yang sebenarnya. Hal ini tentu berbeda dengan terjemahan. Mengapa sejarawan mempelajari bahasa asing? Karena mereka berusaha untuk memahami makna lebih dalam dari informasi yang mereka peroleh. Mempelajari Il Principe dalam bahasa Italia, mempelajari 3 kerajaan dalam bahasa Mandarin, dan mempelajari Blood and Iron yang merupakan pidato Bismarck dalam bahasa Jerman. Tentu memberikan perspektif yang berbeda. Kelihatannya memang menantang. Sekalipun demikian, baik pemahaman dan manfaat yang kita peroleh jugalah tidak sedikit. Tahun 1914, Perang Dunia Bagaimanakah mereka berperang? Rusia bukanlah ancaman sebesar Prancis dan Inggris. 4 Juni 1916 di Lutsk. Sejarah membuktikan bahwa kami salah. Tentara Rusia berhasil menyerang dan mengamankan kurang lebih 26.000 pasukan Austria-Hungaria dengan menggunakan taktik yang dirancang oleh Jenderal Alexei Brusilov. Dengan taktik barunya, Rusia menembakkan artilerinya kepada lawan-lawannya, yang kemudian disusul dengan serangan terkoordinasi oleh pasukan khusus. Hal ini mengingatkanku bagaimana Rusia telah belajar begitu banyak dari kekalahan mereka, baik di Crimean War maupun di Tannenberg. Jika di front barat, serangan ditujukan ke parit-parit pertahanan lawan. Tidak demikian dengan taktik Brusilov, yang hanya mengarahkan pasukan-pasukannya ke poin-poin penting dari pertahanan lawan. Misalnya seperti parit pertahanan yang kurang dijaga atau jauh dari jangkauan senapan mesin. Apabila parit berhasil diamankan, barulah pasukan lainnya menyerang parit-parit lawan di sekitarnya. Penggunaan taktik ini begitu mengesankanku dan para perwira Jerman lainnya. Kami semua ingin mempelajari taktik Brusilov. Tidak mengherankan jika taktik itu akan diintegrasikan dengan konsep pasukan elit yang sedang dikembangkan oleh para perwira Jerman, seperti Erwin Rommel maupun Willy Roher, yang kemudian dikembangkan dan ditetapkan lebih jauh oleh Jan Oskar von Witter. Hasil pengembangan tersebut akan muncul dalam bentuk pasukan elit yang dikenal dengan nama Stormtrooper. Sekalipun demikian,
nampaknya musuh-musuh kami juga sedang mempersiapkan kejutan dari pihak mereka sendiri, yang akan mereka tetapkan di tahun 1917. Tepatnya di Battle of Cambrai, di mana monster-monster baja dalam jumlah besar akan menyerang militer Jerman. Ingin tahu kejutan apa yang akan muncul di kisahku selanjutnya? Tunggu kelanjutannya hanya di channel Inspect History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.